Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul gaya hidup atau lifestyle. Nah, sering kita dengar sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa kebutuhan hidup itu sebenarnya murah, yang mahal adalah gaya hidup. Ada juga ungkapan lain yang menjelaskan bahwa kebutuhan hidup itu dapat dengan mudah kita penuhi, yang susah adalah gaya hidup atau lifestyle. Nah, kali ini kita akan mengkaji lebih mendalam ungkapan-ungkapan tersebut. Di era masyarakat modern saat ini, bagaimana seseorang menampilkan dirinya di hadapan orang lain dan bagaimana seseorang membangun identitas di hadapan lingkungan sosialnya dalam banyak hal dipengaruhi oleh gaya hidup dan konstruksi dirinya menyikapi tuntutan masyarakat dan kepentingan yang melatar belakanginya. Sementara itu, gaya hidup seperti apa yang dikembangkan dan ditampilkan seseorang dalam lingkungan sosialnya umumnya dipengaruhi oleh ekspansi kekuatan kapital atau industri budaya yang sengaja merancang dan mendorong perkembangan gaya hidup untuk kepentingan akumulasi modal dan keuntungan. Gaya hidup diekspresikan melalui apa yang dikenakan seseorang pada umumnya ya, dan apa yang ia konsumsi, dan bagaimana ia bersikap atau berperilaku ketika ada di hadapan orang lain. Gaya hidup tumbuh dan berkembang oleh kekuatan kapital untuk kepentingan membangun pangsa pasar, memperbesar keuntungan, dan menghela agresivitas masyarakat dalam mengkonsumsi berbagai produk industri budaya. Warga masyarakat yang terperangkap dalam pusaran dan perkembangan gaya hidup ketika melakukan proses refleksi, bernegosiasi antara dirinya dan tuntutan pasar, seringkali tidak berdaya ditelikung cengkeraman kekuatan kapitalis yang secara kreatif senantiasa menawarkan produk-produk industri budaya yang menarik dan seolah harus menjadi kebutuhan konsumen. Kebutuhan untuk menampilkan citra diri secara personal, kedirian, keunikan atau image citranya di hadapan kelompok sosialnya seringkali menyebabkan masyarakat terbelenggu dalam pusaran gaya hidup yang seolah tak pernah putus. Seseorang ketika memutuskan untuk membeli handphone baru, seringkali bukan karena handphone lama yang ia miliki telah rusak atau tidak lagi bisa digunakan, melainkan lebih banyak didorong karena kebutuhan untuk menjaga citra diri, image bahwa ia bukan termasuk orang yang ketinggalan zaman, atau karena ia sebetulnya tengah berusaha menjaga citra sebagai bagian dari kelompok kelas sosial atas yang selayaknya memiliki handphone seri terbaru. Dalam kajian sosiologi ekonomi, perilaku konsumsi dan aspek budaya seringkali dipahami sebagai dua hal yang tak pernah terpisahkan. Perilaku seseorang membeli produk budaya, mengkonsumsi produk budaya, dan memanfaatkannya itu dipengaruhi dan dibentuk oleh gaya hidup. Yang dimaksud gaya hidup di sini adalah adaptasi aktif individu terhadap kondisi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menyatu dan bersosialisasi dengan orang lain. Gaya hidup mencakup sekumpulan kebiasaan, pandangan, dan pola-pola respon terhadap hidup, serta terutama perlengkapan untuk hidup, seperti cara berpakaian, cara kerja,
pola konsumsi, bagaimana individu mengisi kesehariannya merupakan unsur-unsur yang membentuk gaya hidup. Gaya hidup dipengaruhi oleh keterlibatan seseorang dalam kelompok sosial dan dari seringnya berinteraksi dan menghadapi berbagai stimulus di kelompok sosialnya itu. Jadi di sini, gaya hidup itu sebenarnya merupakan kebutuhan, tuntutan sosial, bukan kebutuhan yang memang harus dipenuhi secara personal. Kalau misalkan dia tidak menggunakan gaya hidup itu, dia akan mati itu tidak. Karena beda dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhan hidup itu memang produk-produk atau barang-barang yang ia beli itu memang ia butuhkan. Kalau misalkan tidak ia butuhkan, itu dia akan mengalami kesusahan misalkan. Jadi di sini untuk membedakan antara gaya hidup dan kebutuhan hidup, itu bisa dilihat dari keberfungsian barang-barang yang ia beli. Apakah barang kebutuhan yang ia beli itu dia membelinya berdasarkan fungsinya atau berdasarkan nilai image untuk dipamerkan atau disuguhkan kepada masyarakat luas, kepada lingkungan sosialnya. Itulah untuk membedakannya secara sederhana. Beberapa sifat umum dari gaya hidup antara lain, yang pertama, gaya hidup sebagai sebuah pola, yaitu sesuatu yang dilakukan atau tampil secara berulang-ulang. Jadi, supaya masyarakat itu mengenal dia dengan citra tertentu, ya, produk-produk yang ia tampilkan harus ditampilkan secara berulang, bahkan terus-menerus. Misalkan orang menggunakan tas branded, ya dia akan menggunakan itu sering supaya masyarakat tahu, oh, dia berasal dari kelompok sosial yang mana. Terus diulang-ulang itu. Menggunakan pakaian tertentu, mengkonsumsi barang tertentu, seperti itu. Yang kedua, yang mempunyai massa atau pengikut sehingga tidak ada gaya hidup yang sifatnya personal. Jadi, gaya hidup itu tidak hanya diikuti oleh dirinya sendiri, tapi ada masyarakat lain yang berada di kelas sosial yang sama. Dia juga mengkonsumsi produk-produk itu. Misalkan orang-orang dari kelas sosial yang atas, yang tinggi, yang kaya raya, konglomerat, dia akan menggunakan gaya hidup tertentu. Misalkan sering liburan ke luar negeri, menggunakan jet pribadi, menggunakan tas-tas branded yang harganya ratusan juta, kayak gitu. Itu kan nggak cuma satu orang, tapi dari kelapisan masyarakatnya itu yang sama itu ada. Yang ketiga, mempunyai daur hidup atau life cycle. Artinya, ada masa kelahiran, tumbuh, puncak, surut, dan mati. Jadi, gaya hidup tertentu itu memang ada zamannya. Misalkan zaman sekarang itu gaya hidupnya menggunakan tas-tas tertentu. Nanti akan surut, akan berganti menggunakan merek tas lainnya. Atau misalkan sekarang cara berpakaiannya seperti ini, menggunakan pakaian tertentu. Misalkan dulu itu ada cara berpakaian yang menggunakan pakaian you can see, misalkan. Itu dianggap modern, dianggap kekinian. Sekarang lebih ke hijab yang stylish kayak gitu. Nah, itu ada daur hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan ciri-ciri dari gaya hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, selalu ada hubungan timbal balik dan tidak dapat dipisahkan antara keberadaan citra atau image dan gaya hidup atau lifestyle. Gaya hidup adalah cara manusia memberikan makna pada dunia kehidupannya, membutuhkan medium dan ruang untuk mengekspresikan makna tersebut, yaitu ruang bahasa dan benda-benda yang di dalamnya citra mempunyai peran yang sangat sentral. Jadi seseorang itu tampil dengan gaya hidup tertentu itu lebih pada karena membangun citra. Di pihak lain, citra sebagai sebuah kategori di dalam relasi simbolis di antara manusia dan dunia objek, membutuhkan aktualisasi dirinya ke dalam berbagai dunia realitas termasuk gaya hidup.
Seseorang yang memutuskan untuk membeli sebuah tas merek Hermes, Louis Vuitton, atau yang lain misalnya, yang harganya sampai ratusan juta, apakah ia melakukan karena semata didorong kebutuhan untuk memiliki tas sebagai tempat wadah dompet, lipstik, dan barang-barang pernik lainnya, ataukah sebenarnya lebih didorong keinginan untuk menunjukkan dari kelas sosial mana ia berasal? Tentu saja jelas lebih ke citra untuk menunjukkan dia berasal dari kelas yang atas. Ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu bukan sekedar karena ingin membeli fungsi yang asli ya, itu dari produk itu, tetapi sebetulnya ia juga memiliki keinginan untuk membeli fungsi sosial. Jadi bukan fungsi dari barangnya itu, tapi fungsi sosial berupa tanda dan citra untuk menunjukkan bahwa dia berasal dari kelas tertentu, dia merupakan golongan orang-orang yang kelas atas, kekinian, kayak gitulah. Jadi artinya, seseorang membeli tas tidak selalu karena ia butuh tempat sebagai tempat berbagai barang miliknya, tetapi karena didorong tujuan-tujuan sosial yang lainnya ya, seperti prestis, kepentingan untuk memperoleh modal sosial sebagai tiket menjalin relasi dengan peer group-nya. Maksudnya ini, seseorang yang berasal dari kelas atas konglomerat kan dia juga akan berteman dengan orang-orang yang sekelasnya kan. Nah, jika seseorang ingin masuk ke kelas itu supaya diterima dengan kalangannya, ya dia juga harus mengkonsumsi produk-produk yang kelas-kelas atas tadi. Nah, itu salah satu tujuannya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Adorno bahwa komodifikasi budaya atau kebudayaan yang diindustrialisasi yang dirancang berdasarkan kalkulasi keuntungan hanya akan menghasilkan penipuan massa. Di era kapitalisme akhir, membeli barang sesungguhnya juga berarti membeli kesan dan pengalaman. Dan kegiatan-kegiatan berbelanja bukan lagi suatu transaksi ekonomi sederhana, melainkan lebih merupakan interaksi simbolis di mana individu membeli dan mengkonsumsi kesan. Jadi sebenarnya yang dibeli adalah kesannya, bukan dari kemanfaatannya. Gaya hidup selalu berkaitan dengan upaya untuk membuat diri eksis dalam cara tertentu, berbeda dari kelompok lain. Di sini ada suatu perilaku konsumsi yang merupakan imbas postmodern, di mana orang berada dalam kondisi selalu dahaga dan tak terpuaskan. Suatu pola konsumsi yang dengan cerdik dibangkitkan oleh produsen melalui pencitraan yang menjadi titik sentral sebagai perumus hubungan. Citra kemudian menjadi bahasa komunikasi sosial di dalam masyarakat konsumen, yang di dalamnya telah diciptakan klasifikasi dan perbedaan sosial menurut kelas, status, dan selera. Jadi, secara sadar atau nggak sadar, kita sudah terstratifikasi berdasarkan kelas-kelas sosial, berdasarkan status termasuk selera, produk-produk yang ia konsumsi, yaitu. Jadi di sini yang berada pada level atas adalah mereka yang mampu memberi produk-produk yang harganya mahal. Nah, itulah yang sudah dikonstruksikan oleh kapitalis-kapitalis yang sudah berhasil berada di pikiran masyarakat. Di sini, konsumen dikonstruksi untuk membeli citra ketimbang manfaat dari produknya. Citra yang mampu membuat tampak berbeda dan mengalami kebernilaian dalam keberadaan dari benda itu. Dalam istilah pemasaran, hal ini biasanya dikonseptualisasikan dalam strategi positioning dan diferensiasi. Pierre Bourdieu, salah satu ahli sosiologi ekonomi, menyatakan bahwa konsumsi budaya cenderung sadar dan sengaja atau tidak mengisi suatu fungsi sosial berupa
melegitimasi perbedaan-perbedaan sosial. Konsumsi merupakan suatu proses perubahan yang secara historis dikonstruksi secara sosial. Gagasan bahwa konsumsi telah menjadi fokus utama kehidupan sosial dan nilai-nilai kultural mendasari gagasan lebih umum dari perkembangan kajian tentang masyarakat dan budaya konsumen. Dalam perspektif sosiologi ekonomi, membeli dan mengkonsumsi produk budaya bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi lebih dari itu, aktivitas ini juga berhubungan dengan mimpi, hasrat, identitas, dan komunikasi, atau dalam istilah John Story disebut sebagai bagian dari budaya populer. Di masyarakat, gaya hidup biasanya tumbuh bersama dengan globalisasi, perkembangan pasar bebas, dan transformasi kapitalisme konsumen. Melalui dukungan iklan, budaya populer, media massa, dan transformasi nilai modern yang dilakukan kapitalisme, konsumen akan memoles gaya hidup dan membentuk masyarakat konsumen. Gaya hidup dan perilaku konsumsi itu ibarat dua sisi mata uang yang menjadi habitat subur bagi perkembangan kapitalisme. Di masyarakat postmodern seperti sekarang ini, tidak ada yang bergaya tanpa modal atau hanya mengandalkan simbol-simbol budaya. Seseorang dikatakan memiliki gaya hidup yang modern atau kekinian ketika ia mengkonsumsi dan memamerkan simbol-simbol ekonomi yang berkelas dan melakukan berbagai aktivitas yang membutuhkan dana tidak sedikit. Seseorang yang minum kopi di Starbucks atau Excelso yang harganya secangkirnya bisa sampai 50.000 atau lebih, tentu lebih bergaya bila dibandingkan orang yang minum kopi di warung pinggir jalan yang harganya hanya 5.000 misalkan. Nah itu kan mereka membeli gayanya, image-nya, kemudian difoto, diupload ke media sosial supaya dianggap berasal dari orang kelas atas, orang yang bergaya, dipamerkan di masyarakat supaya dianggap berasal dari kelas yang atas, kayak gitu. Di banyak masyarakat, gaya hidup cenderung berkembang cepat karena didorong keterbukaan, pluralisme tindakan, dan aneka ragam otoritas. Di masyarakat yang kapitalistik, di mana iklan keterbukaan berkembang pesat, demokrasi berjalan maksimal, dan masyarakat multi-pluralisme benar-benar tumbuh, maka kombinasi ini biasanya akan menjadi ladang persemaian yang subur bagi perkembangan gaya hidup. Di era masyarakat konsumen, orang cenderung bersedia mengeluarkan banyak uang untuk membiayai penampilan karena biaya yang mereka keluarkan adalah bentuk investasi dalam rangka membangun citra diri dan makna personal yang dinilai lebih penting daripada sekedar kebutuhan hidup. Di sini kita tahu bahwa banyak masyarakat modern saat ini yang lebih mau mengeluarkan uang banyak untuk sekedar gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Dan itu sebenarnya secara analisis kritis itu akan membuat mereka kekurangan. Karena dia akan berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang dengan mengeluarkan uang. Dan yang membuat kapitalisme semakin kaya, sementara kita, konsumen, akan terus berada dalam posisi seperti ini. Di masyarakat postmodern, perkembangan gaya hidup yang makin kapitalistik tidak hanya tumbuh di wilayah profan atau hanya terkait dengan hal-hal yang duniawi, tetapi juga telah merambah ke dunia yang sakral, kehidupan umat beragama. Dominasi dan penetrasi kekuatan kapitalistik dewasa ini tidak hanya ada di mal-mal, di tempat fashion, fast food, atau pada produk-produk industri budaya yang menjadi simbol atau aksesoris penampilan yang berkelas, tetapi juga telah merambah wilayah agama. Spiritualisme
spiritualisme baru seperti wisata religius, umroh bersama ustadz atau kiai beken, dan penawaran paket eksklusif Muslim fashion merupakan bentuk kemasan kapitalisme yang diolah dalam bungkus ritual agama. Namun tidak bisa menutupi kenyataan bahwa berbagai produk spiritualisme tadi baru-baru ini tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Bagi kapitalistik untuk mencari keuntungan, bagi konsumen untuk mencari kepopuleran atau gaya hidup tadi. Orang melakukan umroh ya, itu sebagai salah satu gaya hidup mereka. Kemudian nanti dipamerkan di media sosial, aku telah berhasil umroh bersama Ustadz Beken dengan paket eksklusif. Kemudian nanti ada tambahan plus ke Turki kemana, terus kemudian dipamerkan di media sosial, terus kemudian rekan-rekannya di media sosial itu bisa harapannya menganggap dia berasal dari kelas atas, kayak gitu. Serbuan gaya hidup lewat globalisasi industri media massa, televisi dan industri iklan, selain merambah wilayah agama, dalam beberapa hal juga merambah ke ruang-ruang privat. Bahkan di televisi atau di media massa populer, kita sekarang dengan mudah melihat iklan-iklan yang menawarkan produk-produk industri budaya yang urusannya sebenarnya adalah sangat intim dan bersifat privasi atau pribadi, tapi sekarang sudah diumbar kemana-mana. Contohnya, obat untuk meningkatkan stamina hubungan seksual, bagaimana cara memperbesar alat kelamin, memperkuat daya cengkeran vagina misalkan, dan lain sebagainya. Kini nyaris setiap hari bisa dilihat di berbagai media massa, bahkan di iklan-iklan internet kan banyak banget iklan-iklan seperti ini. Di program televisi swasta, kemudian di TV kabel, berbagai reality show, bahkan di internet itu menampilkan acara-acara kencan buta. Misalkan ada perselingkuhan dan lain-lain yang sebenarnya itu adalah ranah privat. Ya, kini bukan lagi hal yang asing. Kita sering menampilkan acara-acara reality show yang menampilkan ranah-ranah sebenarnya privat kan. Seperti tadi perselingkuhan, terus kemudian kencan dan sebagainya. Pendek kata, di era masyarakat postmodern seperti ini, sekarang ini tidak ada lagi ruang atau ranah kehidupan manusia yang steril atau bebas dari penetrasi kekuatan kapitalisme yang menawarkan kemasan gaya hidup. Oke, sedikit saya simpulkan di sini bahwa gaya hidup itu berbeda dengan kebutuhan hidup. Gaya hidup tumbuh dan berkembang oleh kekuatan kapital untuk kepentingan membangun mangsa pasar, memperbesar keuntungan, dan menghela agresivitas masyarakat dalam mengkonsumsi berbagai produk industri budaya. Beberapa sifat umum dari gaya hidup antara lain: 1. Gaya hidup sebagai sebuah pola, 2. Mempunyai masa, dan 3. Mempunyai daur hidup atau life cycle. Gaya hidup bukan monopoli kelas menengah ke atas, tetapi sudah mencapai lintas kelas. Gaya hidup juga bukan hanya memonopoli kaum perempuan, tetapi juga menjadi kebutuhan laki-laki. Kaum laki-laki yang termasuk metroseksual seringkali tidak kalah konsumtif dibandingkan kaum perempuan yang suka berdandan dan selalu ingin tampil modis, wangi, dan bergaya. Jadi di sini ada tema-tema khas yang seringkali diperbincangkan dalam sosiologi ekonomi, khususnya bab gaya hidup, yaitu pertama penampilan luar dari masyarakat konsumen tadi, kemudian kedirian, dan yang ketiga adalah sensibilitas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.